Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Ahaditsul Akhlaq yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Dan kita masih melanjutkan pembahasan yang ke-9 dari kitab ini, yaitu Hukukul Ummal, hak-hak pekerja. Sampai pada yang terakhir adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul pembantunya sama sekali, tidak pernah memukul istrinya. Beliau tidak pernah memukul dengan tangannya seorang pun kecuali apabila berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian termasuk di antara poin pembahasan lanjutan dari yang kemarin, berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, wa kana sallallahu alaihi wasallam li shiddati hayaihi la yuwajihu ahadan bima yakrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sifat pemalu yang sangat, maka beliau tidak pernah langsung menampakkan di hadapan seseorang sesuatu yang beliau benci. Bal tu'raful karahatu fi wajhihi. Bahkan kebencian itu nampak pada wajah beliau saja. Jadi beliau tidak pernah menampakkan kebenciannya secara langsung dengan ucapan ataupun perbuatan, tetapi bisa terlihat kebencian itu di raut wajah beliau. Kama fi sahihain, sebagaimana di dalam sahihain yaitu Bukhari dan Muslim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashadda hayaan minal azra'i fi khidriha. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang lebih pemalu dibandingkan dengan gadis yang berada yaitu yang sedang dipingit, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih pemalu dibandingkan dengan gadis yang sedang dipingit. Fa idza ra'a syai'an yakrahuhu arafnahu fi wajhihi. Dan apabila beliau melihat sesuatu yang dibenci, maka kami mengetahuinya dari raut wajah beliau. Nah, apa hubungannya dengan pembahasan kita? Jangankan memarahi pelayan secara kasar, bahkan sampai main tangan, ya, beliau kalau membenci sesuatu saja itu hanya terlihat dari raut muka, raut wajah. Karena saking apa? Saking malunya beliau. Maksudnya beliau itu memiliki sifat yang pemalu, malu untuk memarahi orang, ya, malu untuk memaki-maki orang. Sehingga ketika beliau tidak suka terhadap sesuatu, maka beliau tidak tampakkan secara langsung di hadapan orang tersebut, baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan, apalagi dengan tangan.
naik tangan, ya. Nah, jadi para sahabat hafal hal tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau menunjukkan raut muka yang tertentu, oh maka ini tandanya beliau tidak suka. Ya, tandanya beliau tidak suka. Wa Anasun radhiyallahu anhu, dan lihatlah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sanawatin. Beliau melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun lamanya. Wa ma'tuli hadhil muddah, bersamaan dengan waktu yang panjang ini, maqala sallallahu alaihi wasallam lahu uffin qattu, tidak pernah beliau berkata kepada Anas bin Malik uff sama sekali. Kata-kata yang menunjukkan apa? Kekecewaan. Aduh, wah, ya, kalau kita mungkin seperti itu. Wala qala li syai'in fa'alahu, dan tidak pernah beliau mengatakan sesuatu yang dilakukan oleh Anas bin Malik, lima fa'alta gadza, kenapa kau lakukan itu? Hatta al-asya' allati yaf'aluha Anasun ijtihadan minhu, sampai pun urusan-urusan yang dikerjakan oleh Anas bin Malik sebagai bentuk ijtihadnya. Artinya ini bukan perintah Rasul, bukan keinginan Rasul, tetapi murni ijtihad Anas bin Malik, yang mungkin bisa salah, bisa benar. Ya, inisiatif Anas bin Malik di dalam melayani Rasulullah SAW. Bisa jadi Rasulullah itu suka, bisa jadi Rasulullah SAW tidak suka. Tapi tidak pernah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu protes kepada Anas bin Malik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'annibuhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menegurnya, au yuwabbihuhu, apalagi mencelanya. Au yaqul, atau beliau mengatakan lima fa'alta kadza, kenapa kau lakukan itu? Ma'annahu khadimun, padahal Anas itu pembantu, pelayan. Dan sudah menjadi hal yang wajar ketika majikan menegur karyawan yang mungkin melakukan sesuatu yang kurang tepat. Itu hak kita sebagai majikan, sebagai pimpinan, ketika melihat anak buah, pembantu dan pelayan kita melakukan hal yang tidak kita inginkan, kita tegur. Tetapi Nabi SAW tidak pernah melakukannya. Wa kadzalika ma qala li syai'in lam yaf'alhu lima lam taf'al kadza wa kadza. Demikian pula beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan sesuatu yang tidak dilakukan Anas. Artinya harusnya Anas melakukan hal tersebut. Harusnya Anas melakukan hal tersebut, tetapi Nabi tidak pernah protes dengan mengatakan lima lam taf'al kadza wa kadza. Kenapa kau tidak lakukan ini dan itu? Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis tentang ini sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. Namun di sini diulang lagi oleh Syekh Hafizahullah taala. Yang kesimpulannya ini menunjukkan adab yang terbaik yang pernah terjadi, yang pernah ada di muka bumi ini terhadap pelayan adalah adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau melihat sosok majikan terbaik di dalam yaitu menyikapi karyawannya, di dalam memperlakukan pelayannya, lihatlah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, meskipun juga kalau kita perhatikan ini tidak terlepas dari sosok Anas bin Malik yang memang dipilih, ya, seakan-akan Allah telah memilih Anas mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sudah kita sampaikan Anas dibawa di hadapan Rasulullah SAW dengan status yaitu pemuda yang cerdas. Ya. Jadi mungkin bisa kita simpulkan minim kesalahan. Minim kesalahan. Meskipun demikian, yang namanya manusia secerdas apapun, yang namanya pelayan sepintar dan sehebat apapun, pasti ada satu momen majikan kurang setuju dengan apa yang dilakukan. Nah, pada momen inilah beliau SAW tidak pernah protes, tidak pernah marah,
tidak pernah mencelah, tidak pernah menegur. Ya, bayangkan betapa yaitu mulianya berkhidmah kepada seorang majikan seperti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi kita juga harus bisa menjadi Anas bin Malik. Masalahnya kita bukan Anas bin Malik, makanya majikan kita mungkin ya kurang tepat, ya mungkin seperti itu. Dan ini diantara ya anugerah yang Allah berikan kepada seorang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, memiliki pembantu sekelas Anas bin Malik. Sekaligus kehormatan bagi Anas bin Malik bisa melayani yaitu seorang Rasul yang mulia, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kita beralih pada hadis berikutnya, masih terkait dengan perlakuan kepada pelayannya. Qala al-muallif hafidhahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ata ahadakum khadimuhu bi ta'amihi." Apabila salah seorang dari kalian atau apabila pelayan dari salah seorang di antara kalian membawakan makanan untuk kalian, fa illam yujlishu ma'ahu, kalau kalian tidak mau untuk duduk bersama pelayan tersebut, atau sebaliknya pelayan tidak mau diajak duduk bersama majikannya, fal yunawilhu luqmatan aw luqmatain, maka hendaknya majikan mengambilkan untuk pelayannya tersebut satu atau dua suap makanan, aw aklatan aw aklataini, atau mengambilkan satu atau dua makanan. Ya mungkin bisa porsi kalau itu berupa makanan yang sudah jadi, atau mungkin beberapa makanan yang bisa diambil satu-satu. Fa innahu waliya ilajahu, karena pelayan tersebut adalah orang yang mengurusi hidangan tersebut. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita baca penjelasan dari al-muallif hafizahullah taala, maka di antara faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yaitu disunnahkan bagi seorang majikan untuk mengajak makan pelayannya bersamanya, ya, yaitu duduk satu meja kalau kita makan di meja, atau duduk satu dekat dengan kita, misalkan di suatu tempat, ya di lesehan di karpet, ya duduk bareng satu karpet dengan kita. Nah, ini disunahkan demikian, ya, karena Nabi SAW mengatakan fa illam yujlisu ma'ahu, kalau sekiranya pelayannya itu tidak duduk bersamanya, artinya majikan tentu yang memiliki yaitu wewenang, ayo duduk sama kita. Nggak mungkin kan pembantunya tiba-tiba duduk tanpa diizinkan. Jadi wewenang ini dimiliki oleh siapa? Majikan. Maka majikanlah yang dianjurkan untuk mengajak pelayan atau pembantunya makan bersama. Nah, disunahkan demikian. Tetapi kalau ternyata pelayannya tidak berkenan, atau pelayannya malu, atau merasa tidak pantas, maka disunahkan bagi majikan untuk mengambilkan makanan untuknya, baik satu atau dua suapan ataupun satu atau dua makanan. Taib. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengatakan qauluhu, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, fa innahu waliya ilajahu, karena pelayan itulah yang telah mengurusi hidangan tersebut. Wa hadza ta'lilun, ini merupakan ta'lil, yaitu sebab. Kenapa atau apa alasannya pelayan itu hendaknya diajak duduk bersama majikan untuk makan?
Li'annal khadima, karena pelayan tersebut waliya mu'alajatat ta'am wa ihdarahu, karena pelayanlah yang mengurusi, yaitu apa, hidangan makanan tersebut, yang menghadirkan makanan tersebut. Falyud'imhu ma'ahu atau falyud'imhu minhu, maka hendaknya ya majikan itu memberi makan pelayan dari hidangan tersebut. Li'annahu wali hadzal amra, karena pelayanlah yang mengurusinya. Ya, mulai mungkin dari memasaknya, ataupun sampai pun tidak memasak tetapi sekedar membelikan gitu ya. Tapi yang ngurusi kebutuhan majikan dalam masalah makanan siapa? Pelayan, pembantu. Ya. Kalau istilah kekinian ART, asisten rumah tangga. Mereka yang menyiapkan, mereka yang membawakan ke kita ya di meja kita tinggal makan. Maka dianjurkan bagi kita untuk mengajaknya makan bersama kita, menunjukkan dalam masalah makan ini harusnya tidak ada jarak antara majikan dengan karyawan. Ya, antara majikan dengan pelayan. Wa qauluhu, dan sabda beliau, fa illam yujlishu ma'ahu, tetapi kalau ternyata majikan tersebut tidak mengajaknya duduk bersama, fal yunawilhu luqmatan aw luqmatain, maka hendaknya majikan tersebut mengambilkan untuknya 1 atau 2 suap. Berkata al-mu'allif hafizahullah, qad takunul imtina ahyanan minal khadim, bisa jadi ya tidak bersedianya makan bersama ini dari sisi apa? Pembantunya nggak pede. Siapa saya duduk bersama bos? Ya, merasa tidak pantas makan bersama majikan. Bi an yamtani'a aw yastahya aw la yarghab. Entah itu tidak mau, pokoknya nggak mau, atau karena malu, atau karena memang tidak ingin. Ya, namanya pembantu ya, pelayan mungkin beda kebiasaan. Kalau makan sama majikan apalagi yang kaya raya ya mungkin ada tata cara yang baku gitu ya. Makan nggak boleh buka mulut misalnya, harus satu-satu pelan-pelan. Ya, kan ada tuh sekolah kepribadian khusus makan ala bangsawan. Ya. Jadi makannya harus lembut, santun. Lah karyawan, pembantu ya makan mulu gitu ya. Makan mulu terus yang penting kenyang. Nah, jadi aduh nggak leluasa saya kalau makan sama majikan, nggak bisa bebas, nggak bisa los. Nah, fa idza lam yaqbal al khadim, maka ketika pembantu itu tidak mau kita ajak makan bersama, aw lam yuhibba sahibuhu an yat'ama ma'ahu, atau kebalikannya majikan yang tidak berkenan kalau pembantu makan bersamanya. Nah, ini nggak bisa dipaksakan. Ya, tidak bisa dipaksakan. Jadi siapapun yang tidak bersedia ini tidak bisa dipaksakan. Fala haraja alaihi bidzalik, maka tidak mengapa. Wala yalzamuhu an yujlisahu ma'ahu ala ma'idatihi, dan tidak wajib bagi majikan untuk mengajak pelayannya duduk bersama satu meja dengannya. Kalau ada bagus, kalau ada majikan yang berkenan mengajak pelayan pembantunya untuk makan satu meja, bagus. Apalagi kalau pelayannya juga bersedia, alhamdulillah, menunjukkan mereka seakan-akan tidak ada jarak. Tapi kalau ternyata majikannya tidak bersedia, atau sebaliknya majikannya mau tapi pelayannya yang tidak mau, malu, maka tidak ada masalah, jangan dipaksakan. Lakinnalladzi yajibu alaihi, tetapi ketika hal ini tidak terwujud, maka wajib. Nah ini ya, Syekh mengatakan wajib an yut'imahu minhu, agar majikan itu memberi makanan pelayan dari yang dihidangkan tadi.
Fa in kana at-ta'amu qalilan aw a'tahu min qalilihi. Kalau makanan itu ternyata sedikit, ya diberi sesuai dengan porsi yang dimiliki. Wa in kana katsiran zadah. Tapi kalau makanan itu banyak, silakan dia tambahkan ya untuk pelayan atau pembantunya. Taib masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat hadis ini sekali lagi, maka yang paling utama mengajak pembantu duduk bersama makan dengan kita. Disunahkan demikian. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka setidaknya kita memberi makanan kepada pembantu dari apa yang dihidangkan. Kalau pembantu itu tidak mau ngambil, kita yang ngambilkan. Ini buat kamu, ya bawa sana, terserah kamu makan di mana. Nah, sekarang permasalahannya, kalau ini tidak dilakukan, tetapi sejak awal sudah disampaikan, apa? Kalau makanan yang dimasak tadi, ya sisihkan sebagainya untuk pembantu. Nah, ini kira-kira sudah cukup atau tidak? Artinya masakan yang disiapkan pembantu untuk kita, yaitu juga makanannya untuk dia, meskipun tidak satu meja. Ya, kalau meja kita ya mungkin piringnya yang bagus, tapi kalau pembantu yang penting kan makanannya sama, piringnya biasa gitu. Karena memang mereka sudah biasa menjalankan sepertinya sama, tapi ini yang untuk majikan ditaruh di tempat yang lebih pantas, ya untuk pembantu mungkin ngambil langsung dari wajan. Nah, pertanyaannya kira-kira ini sudah cukup enggak? Sudah cukup menjalankan anjuran Nabi SAW? Bagaimana kira-kira? Apakah harus makanan yang dihidangkan di meja lalu kita ambilkan, kita kasihkan? Atau pokoknya makanan yang kita makan itu juga yang dimakan, meskipun tidak harus ngambil dari tempat kita? Wallahu a'lam bishawab. Yang saya pahami sudah cukup. Meskipun kalau kita mau menjalankan hadis ini, ya yang dihidangkan itu yang kita ambilkan lalu kita berikan. Karena di situ ada apa? Ada perbuatan yang menunjukkan kalau kita ini nggak keberatan kok. Untuk apa? Membantu menghidangkan sesuatu kepada pelayan kita, karena dia yang sudah membawakan ke kita. Jadi kita seakan-akan balas budi. Dia yang menyiapkan, yang masak, ya, kemudian yang menghidangkan. Nah, maka hal yang cukup pantas, ya kalau gitu kamu makan sama kita dong. Waduh Pak, maaf ini. Ya sudah, ini nih kamu bawa. Nah, itu insya Allah lebih baik. Tapi kalau sekiranya pelayan itu sendiri sudah menyisihkan atas izin majikannya, nanti makanan itu jangan kamu taruh sini semua, ya kamu juga makan, ya kamu bisa makan, ngambil sendiri nanti, ya. Maka wallahu alam, insya Allah ini sudah cukup. Karena tujuan utamanya apa? Ya kita ini berbagi makanan dengan pembantu kita. Kalau nggak bisa duduk bareng, setidaknya makanan yang disiapkan untuk kita, ya mereka juga ikut merasakannya. Nah, itu tujuan utamanya. Wallahu taala alam bissawab. Tayyib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya masih terkait dengan perlakuan majikan terhadap pelayan. Wa an Abil Aliyati qala, dari Abul Aliyah ia berkata, kunna nu'maru an nakhtima 'alal khadimi wa nakilah wa na'uddaha karahiyata an yata'awwadu khuluqa su'in aw yadhunna ahaduna dhanna su'in. Abul Aliyah mengatakan, kami diperintah untuk memberi tanda pada seorang pembantu, yaitu entah kami menakar sesuatu atau menghitung sesuatu,
karena khawatir mereka para pembantu itu akan terbiasa melakukan akhlak yang tidak baik, atau agar kami sebagai majikan tidak berprasangka buruk. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, salah seorang ulama salaf yang bernama Abul Aliyah atau kunyahnya Abul Aliyah memberikan satu petunjuk di dalam memperlakukan pelayan atau pembantu, khususnya di dalam hal yang berkaitan dengan amanah. Kesimpulan dari asar ini bahwa mereka para salaf itu terbiasa untuk mengontrol apa yang akan dibawa oleh pembantunya. Anggaplah disuruh menyerahkan uang, maka dihitung dulu jumlah uangnya. Ini ya 10 lembar ya, 100.000 10 lembar berapa? 1 juta. Nah, serahkan ke Pak RT misalkan. Ya, atau kita hitung di hadapannya berapa lembar ini? 10. Masukkan amplop lalu di lekatkan ya lemnya. Nah, ini serahkan ke Pak RT. Atau kalau mau ngirim kurma, ditimbang dulu ya. Ini kurma 5 kilo ya. Nah, ini serahkan ke fulan. Nah, itu apa namanya? Memastikan hitungan, mungkin gitu ya. Jadi memastikan hitungan di hadapan pembantu ketika pembantu kita diberi amanah untuk menyampaikan sesuatu. Nah, ini diantara kebiasaan salafus saleh. Wa makna nakhtima 'alal khadim, dan makna kita memberi tanda. Yang dimaksud diberi tanda itu ya terkait dengan hitungan tadi. Ya. Aina uddu alaihi al-asya, kita menghitung sesuatu. Kita menghitung sesuatu kepadanya. Fa idza arsalahu mathalan bi 30 dirhaman liyusilaha ila makan. Apabila seorang majikan mengutus pembantunya membawa uang 30 dirham untuk menyampaikan ke suatu tempat, auli syakhsin, atau untuk menyampaikan kepada seseorang, au yashtari biha, atau diperintah untuk membeli sesuatu, fa innahu ya'udduha alaih, maka dihitung dulu, wa yaqul, dan dikatakan di hadapannya hadhihi salasin, ini jumlahnya 30. Ya. Nah, jadi tidak asal nyuruh tanpa ada pemeriksaan. Ya, ini tolong dikirim ke fulan misalkan, tapi nggak kita hitung jumlahnya berapa. Anggaplah itu uang, pokoknya kita kasih amplop, lalu kita suruh kasihkan ke fulan sana, tapi nggak kita hitung. Nah, menurut salafus saleh, ya, mereka itu terbiasa menghitung di hadapan pembantunya. Apa tujuannya? Karahiyata an yata'awwadu khuluqasu, dikhawatirkan mereka terbiasa melakukan akhlak yang tidak baik. Apa? Korupsi. Ya, kalau ada pembantu dikasih uang sama majikannya dan dia betul-betul tahu majikannya nggak ngitung, kira-kira niat jahat ini lebih apa? Lebih apa istilahnya? Lebih mungkin dilaksanakan atau tidak ya? Lebih apa bahasa kita itu? Potensi kejahatan ini lebih tinggi atau tidak? Kalau nggak dihitung, ya. Jadi majikan ngasih uang ke pelayannya, nggak dihitung. Lalu pelayannya ini sadar loh, ini uangnya nggak dihitung. Tak ambil 10.000, 20.000, nggak tahu ini. Kira-kira niat jahat seperti ini berpotensi besar dilakukan atau tidak? Iya. Beda dengan apa kalau dihitung? Kalau dihitung ya
Kalau sampai ada yang kurang, ya pasti tahu, berarti kita yang ngambil. Nah, itu tujuannya. Atau untuk menghindari suudzon. Menghindari suudzon. Kalau enggak kita hitung, kemudian ternyata terjadi kehilangan, kira-kira yang kita salahkan siapa? Kita kasih uang pembantu kita, dugaan kita uang itu sekian, tapi enggak kita hitung di hadapannya. Lalu ternyata orang yang menerima uang itu lapor, uangnya kurang, sampai cuma ngasih sekian. Loh, wah ini dicukup pembantuku ini. Adanya apa? Suudzon. Meskipun belum tentu pembantunya yang ngambil. Karena apa? Pembantu pokoknya ngambil uangnya, diserahkan kepada fulan. Masalahnya mungkin kesalahan ada pada majikan, ngitungnya nggak benar, nggak dipastikan dulu. Dia mikirnya ini uang 1 juta, tapi sampai sana kok 900.000. Wah, ini pembantu saya yang korupsi nih. Karena apa? Nggak dihitung saat apa? Saat diutus tadi, tidak dipastikan, tidak dikontrol. Mungkin saja dia sempat ngambil untuk beli makanan, tapi lupa. Ya, benar-benar lupa misalkan. Tapi begitu uangnya ternyata sampai di tempat tujuan cuma 900.000, langsung dia suudzon, ini pembantu saya yang ngambil ini. Nah, supaya tidak terjadi dua hal tersebut, maka alangkah baiknya sebelum kita utus pembantu, kita periksa terlebih dahulu. Nah, wa fi hadzal khatmi faidatan, maka di dalam penandaan ini, ya, memberi tanda, itu ada dua faidah. Ihdaha, yang pertama, tata'allaqu bil khadim, yang berkaitan dengan pembantu. Wal ukhra tata'allaqu bi sahibihi, dan yang kedua berkaitan dengan majikan. Ini sebenarnya sudah kita sampaikan, ya, tetapi kita bacakan saja. Yang berkaitan dengan pembantu, agar pembantu tidak ada niat jahat. Nah, itu kesimpulannya. Jadi faidah mengapa kita perlu memastikan, menghitung uang atau barang yang akan kita kirimkan lewat pembantu kita. Faedah yang pertama, agar pembantu kita tidak ada niat jahat, ya, meminimalisir korupsi. Oh, sudah dihitung kok, kirim uang 1 juta, dihitung di hadapannya, ini ya 10 lembar ya, kamu saksi ya, kasihkan ke fulan. Ya, jelas seperti ini. Wah, kalau hilang ya berarti saya yang dituduh. Maka dengan dihitung di hadapannya, ini meminimalisir akhlak buruk yang ada pada pembantu. Sedangkan yang kedua, faedah yang kedua berkaitan dengan majikan, agar tidak suudzon. Dihitung itu supaya memastikan jumlahnya tepat, sehingga kalau ada apa-apa nggak suudzon. Seperti tadi, karena nggak ngitung, kita percaya diri jumlahnya 1 juta, padahal salah. Begitu sampai di tempat tujuan berkurang 100.000, yang kita tuduh siapa? Pembantu. Wah, pembantu nggak bener ini. Tak bawakan 1 juta, ternyata sampai tujuan cuma 900.000. Padahal kita yang salah, nggak ngitung di hadapannya, tidak memastikan. Karena bisa jadi kita pakai, tapi kita lupa untuk apa. Ingat kita 1 juta, tapi nggak kita hitung di hadapannya. Nah, ini akan menimbulkan suudzon. Nah, supaya tidak terjadi dua hal ini, maka pastikan dulu barang yang akan kita kirim, ya, dengan tanda-tanda tersebut. Ya, kita ulang lagi sesuai dengan penjelasan al-muallif hafizahullah. Amal muta'alliqatu bil khadim. Faedah yang pertama yang terkait dengan seorang pembantu. Fahiya an yusana anidzam, maka dengan menghitung, mencatat itu akan dijaga dari dosa. Seorang pembantu akan terjaga dari dosa. Fala tuhadditsuhu nafsuhu an yuzniba, setidaknya jiwanya tidak akan membisikinya untuk berbuat dosa. Li'annahu in aznaba fa dzambuhu maksyuf, karena kalau dia berbuat dosa seperti korupsi tadi, maka dosanya akan tersingkap.
Wong jelas-jelas dihitung di hadapannya 1 juta. Kalau sampai hilang 100.000 pasti ya siapa lagi yang ngambil? Ya. Maka dengan menghitung itu ini akan meminimalisir dosa pembantu. Lianna umura man ya'malu 'indahu madbutatun ya'rifuha da'iman bil adad. Karena urusan yang dilakukan ya oleh pembantu tadi atas utusan majikannya madbutah, itu betul-betul terkontrol, tercatat, yang diketahui dengan hitungan tadi. Nih kamu saya bawakan 1 juta. Ya, ini kirimkan kurma 5 kilo ya, sudah kita hitung tadi ya. Jadi kalau sampai berkurang ya pasti ini kamu yang ngambil. Nah ini. Bi khilafi syakhsin la yadbitul umur. Berbeda dengan seorang majikan yang tidak mengontrol urusan-urusan ini. Wala yakhtim, tidak memberi tanda, wala yantabihu laha, dan tidak perhatian terhadapnya. Nah, pokoknya modal percaya saja. Tapi pembantu kita ini orangnya jujur kok. Kadang-kadang kita itu seperti itu. Wah, nggak usah dihitung lah, amanah kok. Ya, tapi kalau sudah ada yang hilang, kita suudzon. Nah ini repotnya. Gak mungkin dia ngambil, tapi sopo sih Joko, nggak ada orang lain kok. Nah, ternyata salah kita sendiri. Ya, fa idza kana fil khadim syai'un min at-tawajjuh as-sayyi, maka apabila seorang pembantu memiliki satu sisi keburukan, fa inna nafsahu satuhadditsuhu bil ikhtilas. Karena majikan gak ngitung, kebetulan pembantu ini sedang lemah iman, butuh duit, maka akan ada bisikan jiwa untuk apa? Korupsi, untuk ngambil uang majikan. Li'anna man ya'malu indahu la yadbitul umur. Karena majikan yang mempekerjakan dirinya tidak mengontrolnya. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya ketika kita sudah percaya dengan seseorang yang kita anggap amanah, katakanlah seperti itu, justru dengan kita mengontrolnya secara ketat, itu kita telah menolong dia untuk tetap amanah. Sekali lagi, justru ini bukan tindakan buruk sangka. Wah, bos nggak percaya saya. Bukan, justru saya bantu kamu untuk tetap amanah. Dengan cara apa ya? Dengan cara seperti ini. Anda orang jujur, tidak pernah dusta, tidak pernah khianat. Ya, untuk itulah kami membantumu untuk tetap seperti ini. Dengan cara apa? Dengan cara dicatat, dengan cara dihitung. Tapi kalau kami biarkan tanpa hitungan, tanpa catatan, siapa yang tahu? Namanya orang naik turun imannya. Selama ini dipercaya, tidak pernah khianat. Tapi suatu ketika anaknya sakit, tidak punya uang, kok kebetulan bosnya nitipkan uang, tidak dihitung. Maka mungkin sekali, saya ambil dululah 1 juta, nanti tak kembalikan. Toh kan nggak tahu, toh saya nggak ngambil. Ya awalnya seperti itu. Tapi lama kelamaan, apakah dia bisa mengembalikan? Apakah dia bisa memperbaikinya? Kalau ternyata dia sudah nyaman, ternyata nggak tahu ya bos saya. Besok-besok ngambil 2 juta, besok-besok 5 juta. Gara-gara apa? Ya gara-gara kita. Sudah tahu dia orang jujur, orang amanah, nggak kita jaga. Nah dengan mencatat itu kita menjaga dia tetap amanah. Sama sekali bukan karena kita nggak percaya, justru karena kita percaya kita kawal terus dia agar jadi orang baik terus. Ya, tapi kalau kita suatu ketika membiarkannya gara-gara percaya sudah amanah, ya maka kalau ada terjadi sesuatu buyar semua amanah yang sudah dibangun tadi. Makanya inilah yang dilakukan oleh salaf. Ya, sekali lagi mereka bukan
tidak percaya dengan pembantu. Jadi tapi justru ini dilakukan untuk menghindari dua perkara tadi, agar tidak ada niat buruk dari pembantu dan agar majikan tidak buruk sangka. Kan enak seperti ini. Ya. Nah, wa amal faidatul muta'alliqatu bi sahibihi, adapun faidah yang berkaitan dengan majikannya, fahiya an la yusi'adh-dhann, agar majikan tidak buruk sangka, biman yata'amalu ma'ahum, terhadap orang yang bermuamalah dengan mereka, sawaun al-khadim au ghairu, sama saja baik dengan pembantu ataupun dengan orang lain. Ya, dengan orang lain ya misalkan kalau kita jualan ya kita sama pembeli. Nah ini kita hitung gitu ya. Ya, meskipun sekali lagi kadang kita wis percaya. Ya, kalau pas kondisi aman-aman saja sih nggak masalah. Tapi kalau ada kondisi yang tidak aman, nanti kalau ternyata hitungan kita nggak pas, suudzon kita. Waduh, tadi saya nyuruh dia ngambil barang, kan belinya cuman ya 10 sak semen gitu ya Pak Angsa. Ambil dewe 10 sak. Hitungan kita kalau diambil 10 itu masih ada segini. Ini kok kurang? Waduh, dicukup. Nah, salah siapa? Ya salah kita. Kalau jogok dewe nggak dihitung. Kalau sudah ada masalah kita suudzon akhirnya. Nah, supaya nggak suudzon, nah kita kontrol, kita catat, kita hitung bareng-bareng. Ya. Wa hada yustafadu minhu, dan ini diambil faedah darinya, anna minal khairi lil mar'i an yadbita ma indahu kaifan wa adadan. Bahwasanya di antara kebaikan seseorang itu betul-betul memeriksa apa yang ada padanya, baik secara kualitas ataupun jumlah kuantitas, hatta la yusi'adh-dhanna biman ya'maluna indah, agar dia tidak berburuk sangka dengan orang yang bekerja padanya atau yang bermuamalah dengannya. Wa man ya'maluna indahu, dan orang yang bekerja padanya pun la tuhaddithuhum nufusuhum bil ghalat, tidak ada bisikan jiwa untuk berbuat yang menyimpang, li'annahu yaghbitu wa yakhtim, karena majikan tersebut betul-betul mencatat dan memeriksa. Ya. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara muamalah yang baik seorang majikan terhadap karyawan, ya agak perhatian dalam masalah ini. Jadi betul-betul diperiksa apa yang dibawa, berapa jumlahnya, ya. Lalu bagaimana hitungannya. Ini tujuannya apa? Agar menghindarkan kita dari dua hal tadi, supaya pembantu kita tidak ada niat jahat dan supaya kita tidak suudzon. Ya, sekali lagi kalau tidak terjadi apa-apa mungkin kita merasa wajar-wajar saja, tapi kalau ada hal yang janggal, kita mau nyalahkan siapa? Oh, kita nggak ngitung kok. Ya. Nah, seperti itu. Sudah masuk isya? Ya. Baik, silakan adzan terlebih dahulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini dua faedah yang sangat penting tentang menjaga amanah yang akan dibebankan kepada seorang pembantu ataupun orang-orang lain yang terlibat muamalah dengan kita. Jadi jangan ragu-ragu dan jangan kita merasa malas untuk menghitung sesuatu yang akan kita titipkan atau kita serahkan. Karena untuk menghindari kemungkinan terburuk, kalau ada apa-apa maka akan jelas permasalahannya. Kalau kita sudah menghitung di hadapannya dengan jumlah tertentu, maka ia akan bertanggung jawab dan akan sadar kalau ada yang kurang, berarti ini karena kecerobohannya. Ya. Demikian pula agar tidak ada prasangka buruk. Seperti yang tadi kita sampaikan dan juga dijelaskan oleh al-mu'allif hafizahullahu taala. Adapun penjelasan berikutnya insyaallah akan kita lanjut pada kesempatan berikutnya, ditambah satu masalah lagi ya, atau ada dua insyaallah. Ada dua masalah yang terkait dengan hak-hak pekerja atau pelayan atau pembantu. Setelah itu baru kita beralih pada bab yang ke-10. Jadi insyaallah satu pertemuan lagi terkait dengan bab yang ke-9 ini. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan di malam hari ini. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhol silahkan. Tidak ada yang sampaikan? Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.